Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di video part 4. Aku Abdul Majid, mahasiswa psikologi, teman diskusi kalian. Kalau kalian masih ingat di video part 1 aku yang salah satu isi materinya itu ngebahas tentang anima atau jiwa yang dimiliki oleh makhluk hidup. Maka bisa disimpulkan teman-teman kalau manusia itu adalah makhluk hidup yang lebih sempurna kalau dibandingkan dengan anima yang lainnya. Misalnya nih, kemampuan untuk makan, minum, terus berkembang biak ataupun bertahan hidup, di mana semua kemampuan itu dimiliki oleh semua anima. Tetapi ada pula kemampuan yang hanya dimiliki oleh anima intelektiva, yaitu kemampuan untuk berpikir dan berkembang, di mana kemampuan ini itu tidak dimiliki oleh kemampuan anima yang lainnya. Dan karena manusia itu adalah makhluk hidup yang dinamik, maka ia selalu mengalami perubahan sesuai dengan masa perkembangannya. Baik perubahan tersebut itu terjadi secara psikologis maupun fisiologisnya. Dan di video kali ini aku bakal ngebahas faktor apa saja yang menentukan dan mempengaruhi perkembangan manusia dengan 3 teori. Jadi tonton video ini sampai selesai agar kalian makin paham. Kita mulai dari yang pertama, yaitu teori nativisme. Menurut teori nativisme ini, perkembangan manusia itu ditentukan oleh faktor keturunan atau genetik yang dibawa manusia semenjak ia dilahirkan. Kemudian sifat-sifat bawaannya itulah yang akan menentukan keadaan manusia tersebut di sepanjang hidupnya. Yang menurut teori ini itu tidak bisa diubah baik oleh pengalaman, pendidikan maupun lingkungan. Maka artinya keadaan manusia itu akan sangat bergantung pada sifat-sifat yang diturunkan oleh orang tuanya. Akan tetapi ternyata teori ini tidak dapat diterima oleh ahli-ahli yang lain. Dan terbukti dengan adanya teori lain yang seperti dikemukakan oleh William Stern. Dan juga teori ini itu menimbulkan sebuah konsekuensi paham, yaitu bahwa apabila seseorang dilahirkan dengan baik, maka selamanya ia akan menjadi baik. Namun sebaliknya, kalau manusia itu dilahirkan dengan bawaan tidak baik atau jahat, maka dia pun akan tetap menjadi jahat, yang menurut teori ini itu tidak bisa diubah baik oleh pendidikan, pengalaman maupun lingkungan. Maka pada ranah pendidikan, hal ini akan menciptakan keadaan pesimistis. Kemudian yang kedua ada teori empirisme. Jadi teori ini itu adalah teori yang berlawanan dari teori nativisme tadi, di mana menurut teori empirisme ini mengemukakan bahwa perkembangan manusia itu ditentukan oleh pengalaman-pengalaman yang manusia peroleh selama masa perkembangannya. Jadi menurut teori ini itu manusia yang dilahirkan di dunia itu selayaknya kertas putih yang di atasnya itu belum ada tulisan sama sekali. Jadi mau menjadi seperti apa manusia itu ditentukan oleh apa yang akan dituliskan di atas kertas putih kosong tersebut. Maka dari pemahaman teori empirisme ini, pendidikan maupun pengalaman itu memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan kondisi seseorang di kemudian hari. Teori ini juga dikenal dengan teori tabula rasa, yaitu teori yang memandang bahwa faktor genetik atau bawaan itu tidak mempengaruhi perkembangan manusia. Dan teori yang terakhir ini adalah teori gabungan dari teori nativisme dan teori empirisme, yaitu teori konvergensi. Jadi menurut teori konvergensi ini, baik faktor genetik maupun faktor pengalaman itu sama-sama memiliki peranan dalam menentukan kondisi individu. Jadi teori konvergensi itu mengemukakan bahwa perkembangan manusia itu akan ditentukan oleh faktor bawaan yang dimiliki manusia sejak ia dilahirkan, atau disebut dengan faktor endogen, dan juga dipengaruhi oleh faktor pengalaman dan lingkungan atau yang disebut dengan faktor eksogen. Aku kasih satu analogi yang aku pahami dari ungkapan Ki Hajar Dewantara. Misalnya gini teman-teman, ada sebutir benih jagung yang jatuh di tanah yang subur, kemudian airnya melimpah, sinar mataharinya dapat, kemudian ditambah dengan pemeliharaan dari petani yang baik, maka tanaman tersebut akan tumbuh dengan baik. Akan tetapi, kalau bibit yang baik tersebut jatuh di tanah yang kering, yang tidak subur, tidak dapat sinar matahari, perawatan yang kurang,
maka tanaman tersebut itu tidak akan tumbuh dengan baik pula, walaupun sebenarnya bibit tersebut baik. Alasannya karena keadaan atau lingkungannya itu tidak mendukung untuk dirinya itu tumbuh. Ataupun begini teman-teman, kalau ada satu bibit jagung yang mungkin kualitasnya kurang baik, tetapi mendapatkan pemeliharaan yang baik dari petani, tanahnya subur, airnya melimpah, sinar mataharinya dapat, maka tanaman tersebut walaupun sebenarnya kurang baik akan tumbuh menjadi tanaman yang baik karena dukungan dari lingkungan tadi yang membuatnya menjadi subur. Jadi pada intinya teman-teman, baik faktor genetik maupun faktor pengalaman itu sama-sama memiliki peranan penting dalam perkembangan manusia. Gimana teman-teman, apakah kalian sudah paham dengan materi kali ini? Tentang faktor apa saja yang menentukan dan mempengaruhi perkembangan manusia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. Jadi, saya Abdul Majid. Seperti biasa, sampai jumpa di video selanjutnya.